Enggak, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak, belum. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, siap. Kalau belum ada. Ya, baik. Kita masuk di materi yang baru yaitu anggaran produksi, teman-teman, ya. Di budgeting ini sebelum itu saya sudah pernah bahas tentang apa yang namanya? Biaya yang terkait dengan sebuah industri, perusahaan. Itu ada namanya untuk biaya produksi, ada biaya marketing, terus biaya, bahkan ada namanya biaya untuk research and development. Ya, teman-teman ya, research and development. Jadi perusahaan itu kadang mengeluarkan, menyisihkan dana untuk research and development. Ya, teman-teman ya, pernah dengar itu ya. Jadi kenapa perlu disiapkan dana untuk research and development ini? Supaya perusahaan ini bisa berinovasi, teman-teman. Ya, berinovasi baik itu terhadap terutama mereka yang bergerak di bidang produk, yang menjual produk, ya. Kalau mereka tidak melakukan inovasi, mereka akan tertinggal oleh kompetitor, ya, teman-teman ya. Makanya disediakan dana untuk research and development. Kira-kira produk yang kita jual hari ini masih make sense nggak sih untuk dijual 2-5 tahun ke depan? Nah, gitu loh. Makanya dibuat research. Kalian masih ingat apa yang mungkin Nokia dulu? Nokia ya. Saya kasih contoh Nokia. Nokia itu mereka tidak terlalu nyaman. Terlalu nyaman, mereka menguasai pangsa pasar cukup besar di dunia sehingga mereka terlena gitu loh. Wah, kita udah banyak udah menguasai market ya kan. Kita udah menguasai pangsa pasar nih. Sehingga mereka tidak melakukan inovasi, ya. Apa yang terjadi? Datang kompetitor namanya waktu itu BlackBerry, teman-teman, ya. BlackBerry ya. BlackBerry datang, ya. Tumbanglah Nokia. Enggak sih? Karena ada fitur-fitur yang disiapkan oleh BlackBerry di mana itu tidak dimiliki oleh si Nokia. Masih sampai di sini masih bisa diikuti, teman-teman? Ya. Oke. Sama juga nih halnya juga terjadi di BlackBerry juga, ya. BlackBerry juga. Datanglah smartphone yang baru, enggak sih? Tumbanglah siapa? Si BlackBerry. Mana ada lagi orang pakai BlackBerry hari ini, teman-teman? Ini contoh nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Pertama tadi BlackBerry, pertama tadi Nokia, yang kedua BlackBerry, sekarang smartphone, ya. Pertanyaan saya, akan ada nggak sih nanti produk pengganti daripada si smartphone yang hari ini? Pasti ada, pasti, ya, pasti ada. Karena orang kan berinovasi terus. Jadi kalau misalnya smartphone yang ada gunakan hari ini, mereka tidak melakukan inovasi dan tidak menambahkan fitur-fitur yang lebih dibutuhkan lagi ke depan, mereka akan ada kompetitor yang baru, gitu loh, ya teman-teman ya. Makanya disiapkan namanya dana biaya research and development gitu loh, R&D, oh ya, R&D, R dan D, research and development gitu loh ya, paham ya teman-teman ya. Sama nih teman-teman, dalam kehidupan kalian nih harus selalu namanya berinovasi, paham ya. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah menyiapkan inovasi ke depan untuk menghadapi tantangan itu? Oh iya Pak, saya udah selesai S1 ini udah cukup. Jadi saya sudah bisa siap nanti menghadapi kompetitor saya. Kompetitor Anda banyak loh teman-teman sebagai mahasiswa. Karena bukan hanya IPWIJA satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia ini. Bukan mahasiswa IPWI Jakarta yang diharapkan semua perusahaan di dunia ini untuk mereka pekerjakan. Paham? Jadi jangan terlena, jangan puas. Ya, jangan puas. Oh, saya sudah lulus S1 nih. Misalnya sarjana manajemen. Ya, saya satu-satunya sarjana manajemen yang akan direkrut oleh perusahaan besar di Indonesia ini. Karena tidak ada kompetitor saya.
saya ini monopoli, gitu. Oh itu barulah, nggak sih? Masalahnya kan tidak seperti itu, teman-teman. Ya, makanya kampus-kampus yang lain pun melakukan riset, teman-teman. Riset ini tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan bahwa mahasiswa yang mereka wisuda ini, yang mereka luluskan ini benar-benar dibutuhkan oleh market, oleh perusahaan gitu loh. Sampai di sini nangkap nggak? Jangan karena hujan terus kalian sambil rebahan, ya. Tolong yang itu video call dibuka semua ya. Apa namanya? Videonya, kameranya, sorry. On cam loh. Ya. Saya mau pastikan bahwa Anda sedang menyimak apa yang saya sampaikan ini loh, ya. Kalau enggak saya akan remove kalian langsung. Kan saya bisa remove langsung dari sini. Ya. Tolong on kamera ya. Saya pun on kamera nih supaya saya bisa memastikan bahwa Anda menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan ini, ya. Jangan saya dipancing marah loh, ya. Saya nggak mau marah. Saya orangnya asik. Baik Pak, ya. Baik Pak, siap. Saya punya hak untuk tidak meluluskan kalian semua. Ya. Tolong ya. Ya, saya orangnya agak strict ya. Nggak main-main masalahnya, ya. Tolong dilihat dulu. Mungkin ke dosen yang lain oke-oke aja ya, fine-fine aja gitu loh. Kalau saya nggak, waktu saya sangat berharga. Anda tahu ya siapa saya di perusahaan saya gitu loh, ya. Jadi nggak boleh main-main sama saya, ya. Jadi tolong ya kerjasamanya teman-teman ya. Kecuali memang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan Anda tidak on kamera. Ya, mungkin Anda lagi mandi ya kan, tapi kan masa Anda mandi udah tahu jam kuliah itu saya udah undur loh. Kalau jam 7.30 terlalu pagi, saya undur nih jam 8.30. Anda masih punya waktu cukup lama 1 jam untuk mempersiapkan diri Anda. Harusnya jam 8.30 itu Anda sudah on semua di depan komputer. Ya, teman-teman, supaya ini untuk kebaikan Anda. Ya, untuk kebaikan Anda, supaya Anda nanti bisa berhasil ke depan, teman-teman ya. Supaya Anda bisa berhasil ke depan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi panjang lebar saya kalau kayak gitu ya, jadi ribet ya. Oke, siap. Jadi gini, kenapa sih research and development ini penting? Dan ada biaya, ada dana yang dicadangkan untuk research and development ini. Karena perusahaan ini harus selalu berinovasi. Ya teman-teman ya, berinovasi. Contoh kayak Ibu Ija sendiri aja, tempat kampus Anda, mereka akan nanti jadi university. Benar nggak sih? Yang tadinya dari sekolah tinggi ilmu ekonomi menjadi university. Ya, universitas. University itu kan berarti kan dia akan mencakup mencakup jurusan yang lebih banyak lagi. Ya, tidak lebih spesifik lagi. Ya, kalau university itu udah ada nanti fakultas ekonomi, fakultas teknik, bahkan fakultas kedokteran gitu loh. Paham ya? Ya kalau sekolah tinggi itu memang dia lebih spesifik terhadap satu bidang studi saja. Ya. Contoh sekolah tinggi ilmu ekonomi memang dia hanya ilmu ekonomi saja. Ekonomi itu bisa manajemen, bisa akuntansi. Ya, gitu. Atau bisa ekonomi pembangunan. Tetapi kalau dari university, udah universitas, berarti itu tidak boleh lagi hanya berbicara tentang satu bidang studi saja, ya. Tapi udah harus namanya kan university, ya, universitas, ya, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi yang mau saya tadi bahas sedikit tentang R&D, research and development itu sangat penting buat perusahaan, dan perusahaan itu menyediakan dana cukup besar di sana untuk bisa menghadapi perubahan, ya teman-teman ya. Tolong disimak. Nanti uasnya ini kalian akan saya minta untuk menganalisa loh teman-teman. Ya jadi jangan kalian pernah berharap oh nanti uasnya Pak Sabari itu apakah yang dimaksud dengan ini. Percaya sama saya nggak bakalan ya. Jadi kalau kalian tidak bisa menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan, udah pasti kalian tidak akan bisa jawab uas saya, karena mungkin soal saya cuma 2 soal gitu. Ya. Cuma 2 soal doang ya. Tapi dari jawaban yang Anda berikan itu, saya bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa sampai di sini loh batas kemampuan Anda untuk menganalisa, gitu loh ya. Sampai di sini loh daya pikir Anda, gitu.
dari tulisan yang Anda berikan di jawaban soal itu. Ya, ya, ya. Justru itu makanya harus kalian berpikir nih, jawaban apa nih? Pasti jawaban kalian pun tidak akan pernah sama, kecuali nyontek. Ya, gitu kan beda ya. Kecuali nyontek, kalian copy paste punya teman Anda, itu kan akan ketahuan banget, persis banget tuh bahasanya. Hah, kok bisa gitu loh ya? Otaknya berbeda tapi jawabannya sama. Nah, kan aneh gitu. Jadi teman-teman, itu yang saya maksud, bahwa research and development itu penting untuk perusahaan supaya bisa menghadapi perubahan ke depan. Ya, untuk bisa menghadapi perubahan ke depan dan bisa tetap eksis, tetap bisa menguasai pasar. Ya, saya kasih contoh tadi, saya ulangi lagi, contoh kayak Nokia. Nokia cukup lama mereka menguasai pasar di dunia, ya. Dari model Nokia tahunya sampai lupa ya kan, 331 lah, Nokia berapa ya, bahkan dari Nokia yang besar sampai yang kecil sampai yang slim, ya. Mereka cukup lama, teman-teman, ya. Mereka terlena, ternyata sudah ada kompetitor mereka yang lagi di pasar nih, namanya BlackBerry. Masuklah BlackBerry di Asia, bahkan mencakup seluruh dunia, habis tumbang. Nah, gak sih? Kenapa seperti itu? Sekarang mana ada lagi orang pakai Nokia? Coba tanya. Yang di ruangan yang ikut Zoom meeting hari ini ada nggak yang pakai Nokia? Nggak ada lagi. Ya, itu loh. Jadi itu kan contoh nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Yang berikutnya lagi, datanglah BlackBerry. BlackBerry pun merasa nyaman. Enggak sih? Nyaman. Oh, kita udah tumbangkan Nokia, sekarang kita jadi pangsa pasar nih BlackBerry. Ya ada yang BlackBerry Bold segala macam ya kan. Oh, mereka berinovasi nih, tapi bukan di fiturnya mereka berinovasi. Mereka berinovasi di jenis produknya, bukan di fitur yang tersedia. Enggak sih? Itu kekalahan mereka. Ya, makanya ada dulu pin BB-nya. Bagi dong pin BB kamu kan gitu ya. Masih ingat ya? Pin BB-nya mana? Invite dong pin BB-nya, baru nanti kita lihat update statusnya gitu loh ya. Tidak, padahal ada lagi smartphone yang baru nih. Ya lihat, wah mereka menciptakan fitur yang baru. Bisa kirim email, mana gak sih? Iya, Bisa Pak. bisa terkoneksi dengan berbagai macam fitur, ya kan? Bisa buka Facebook, Instagram, TikTok, segala macam, ya kan? Bahkan fiturnya sangat lengkap, bisa pakai mobile banking, mana gak sih? Bisa SMS banking, semua disiapkan. Pertanyaan, apakah ini yang terakhir dan tidak akan ada lagi produk yang lain? Pasti ada. Ada. Pasti ada. Ya kan, pertanyaan saya, siapa yang bisa, perusahaan mana yang bisa melampaui ini gitu loh. Enggak persis, kalau persis mereka buat ya orang juga ya mana perbedaan gitu loh antara smartphone hari ini sama yang baru, mana kalau sama aja orang juga nggak mau. Benar sih? Harus ada sebuah terobosan, benar sih, yang mereka lakukan. Ya, sehingga bisa menumbangkan si smartphone hari ini, ya. Itu loh teman-teman. Apa yang terjadi juga dengan yang namanya Facebook, ya, bahkan sampai mereka berubah menjadi metaverse hari ini, ya kan teman-teman. Iya, Pak. Ini benar-benar Benar. contoh nyata karena mereka udah tergeser oleh namanya TikTok, ya. Sebelum tergeser Facebook, orang udah beralih ke namanya Instagram, ya. Instagram, ya akhirnya sekarang orang udah beralih lagi ke TikTok. Setelah TikTok ini ada nggak? Adanya TokTok mungkin nanti, kita nggak tahu, benar nggak sih? Tergantung Anda. Kalau Mas Soif bisa menciptakan lebih jago daripada TikTok, Anda bisa orang yang kaya raya loh. Anda bisa lihat di media bagaimana kekayaannya si pemilik TikTok, teman-teman. Ya, triliunan, ratusan T, benar nggak sih? Bahkan dia mau pensiun dini, benar nggak sih? Ya iyalah, dengan ratusan miliar lu mau ngabisin sampai 7 keturunan juga itu duitnya habis, benar nggak sih? Penting teman-teman untuk berinovasi. Berinovasi itu dari mana caranya? Dari perpikiran teman-teman. Makanya jangan malas untuk berpikir. Ya, Anda tidak akan pernah bisa berinovasi kalau berpikir Anda malas. Paham ya? Inovasi itu semua terjadi dari diri, dari pemikiran. Ya, nggak ada lu sambil rebahan-rebahan, nggak sih? Rebahan sambil tidur, mimpi gitu loh. Tiba-tiba lu punya inovasi. Nggak ada teman-teman. Makanya saya paling kesal kalau mahasiswa itu malas. Anak-anak muda itu malas gitu loh.
Kecuali memang kamu sudah punya duit banyak dan setiap menit udah ke print sendiri tuh rekening koran Anda di bank. Otomatis masuk dana sambil tidur, itu boleh lah ya. Boleh lah ya sambil tidur-tiduran gitu. Ya, saya aja yang udah punya perusahaan, berinovasi terus ya. Sekarang saya lagi bikin kantor yang baru yang e-catching benar-benar bagus ya. Ya, untuk anak-anak muda milenial, luasnya cukup ya. Karena memang kita harus siap untuk tetap berinovasi, teman. Sama juga kayak dosen pun, ya, cara mengajar dosen pun harus tetap dirubah. Nggak boleh lagi hanya textbook, ya, textbook terus. Oh ini, apa yang dimaksud dengan penganggaran? Anggaran produksi adalah bla bla bla. Lu baca sendiri aja deh itu, ya. Lu baca aja gitu loh, ya. Ya teman-teman, perlu begitu pentingnya Anda untuk berinovasi, bukan hanya perusahaan. Jadi kita belajar budgeting ini, oh itu kan buat perusahaan Pak Sabar Tobing, bukan buat diri saya, buat diri kamu, paham ya? Itu kamu harus bisa tarik itu, oh bagaimana menerapkan ini di dalam kehidupan saya, paham ya teman-teman ya? Oke, Anda saat ini belum punya perusahaan, Anda saat ini belum entrepreneur, tapi dalam kehidupan Anda ada nggak sih sesuatu yang bisa Anda praktekkan dalam kita belajar per hari ini? Ya, ada nggak sih sesuatu gitu loh, yang bisa merubah sedikit pola pikir Anda, yang bisa merubah sedikit kehidupan Anda pelan-pelan, gitu loh ya. Tapi kalau hanya kita belajar textbook doang hari ini, dan Anda bisa melupakan itu nanti tidak lama, bahkan sebelum Anda lulus pun Anda sudah lupa dengan materi ini. Itu yang paling gawat. Kan ada itu. Oh iya, dulu pernah Pak di semester 1 saya belajar akuntansi, Pak. Sekarang udah lupa, padahal Anda belum lulus. Kan gawat itu. Nah, gak sih? Banyak loh, saya tanya mahasiswa kayak gitu. Begitu udah semester 5 saya tanya, kamu masih ingat? Udah lupa, Pak. Udah lupa loh, masih kuliah. Bayangin, itu kan gawat itu. Merasa nggak berdosa juga. Ya, udah lupa, belum lulus, udah lupa. Coba, ya. Karena apa? Karena memang dia tidak serius. Tidak ada sesuatu yang bisa masuk di pikiran dia, di hati dia. Apa sih yang menjadi poin penting yang saya ambil di dalam studi ini gitu. Di dalam setiap mata kuliah ini. Harus ada sesuatu yang kalian dapatkan gitu. Ya, paham teman-teman? Jadi gitu ya, pentingnya R&D, Research and Development itu bagi perusahaan. Jadi bukan hanya berbicara tentang anggaran produksi. Kita baca nih anggaran produksi teman-teman. Kita lihat sedikit materi ini ya. Anggaran produksi adalah sekadar pencocokan tingkat persediaan yang direncanakan ya terhadap estimasi tingkat penjualan sehingga perusahaan memproduksi unit yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penjualan yang diharapkan dan masih memiliki jumlah persediaan yang cukup di gudang pada akhir periode. Ya, dikatakan di sini adalah bagaimana menyediakan tingkat persediaan. Teman-teman ya, saya jelaskan di sini. Tingkat persediaan ini pun teman-teman harus dijaga. Ya, harus dijaga sesuai dengan kapasitas produksi. Kenapa perlu dijaga tingkat produksi? Ini kalau saya nanti tanyakan di WOS, kalian harus sudah jelaskan loh. Jangan kalian copy paste dengan materi ini. Dan kalian salin nih, copy paste aja langsung, bukan begitu. Bikin jawaban sesuai dengan pemikiran Anda, ya. Dengan bahasa Anda. Berikan jawaban terhadap bahas itu. Ya gini. Kenapa perlu dijaga tingkat persediaan ini, produksi ini? Ya. Supaya produksi bisa berjalan sesuai dengan timeline-nya. Oke sih? Supaya produksi tidak terganggu. Karena kalau barang tidak tersedia, ya, dampaknya itu pertama produksi berhenti, barang jadi tidak ada stok, dan penjualan pun tidak terjadi. Itu rantaiannya, ya. Itu efek dominonya. Kalau kita lihat dari hulu saja, kalau persediaan bahan baku tidak mencukupi, otomatis barang yang akan diproduksi pun tidak cukup. Sedikit. Iya. Ya. Kalau barang produksi kalau diproduksi tidak terganggu, berarti tidak ada lagi kecukupan untuk barang jadi. Kalau barang jadi, tidak ada, berarti penjualan tidak bisa dilakukan. Kalau penjualan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada uang masuk ke perusahaan. Tidak ada namanya sales terjadi. Tidak ada namanya revenue.
Tidak ada namanya income yang akan diterima perusahaan. Kalau tidak ada income yang akan diterima perusahaan, maka akan berdampak terhadap semua biaya-biaya perusahaan yang akan dipenuhi. Tahu rentetannya itu, enggak sih? Itu efeknya, itu efek dominonya, ya. Padahal hanya gara-gara persediaan bahan baku. Tapi rentetannya luar biasa, ya teman-teman ya. Ini saya bikin ilustrasi bahasa yang sederhana supaya kalian pahami gitu loh. Ya, itu inti daripada anggaran produksi ini, teman-teman. Ya. Kalau sampai stok bahan bakunya tidak mencukupi, dampaknya adalah ke divisi produksi tidak bisa melakukan proses produksi, memproduksi barang yang cukup. Dampaknya adalah yang ketiga, akan tidak tersedianya barang jadi akan dijual. Kalau barang jadi tidak tersedia dijual, berarti penjualan tidak terjadi. Tidak ada deliver antara perusahaan kepada customer. Kalau tidak ada deliver barang dari perusahaan kepada customer, berarti tidak ada dana yang bisa diharapkan dari customer. Karena tidak terjadi penjualan, tidak terjadi sales. Akhirnya apa yang terjadi? Revenue tidak ada. Kalau revenue tidak ada, berarti perusahaan akan kesulitan dalam cash flow. Kalau cash flow perusahaan terganggu, berarti proses perusahaan akan bisnis perusahaan akan terganggu. Terganggu dalam hal apa Pak Sabar? Karena ada biaya-biaya yang rutin yang akan dipenuhi oleh perusahaan. Contoh seperti pembayaran gaji karyawan, biaya operasional, biaya maintenance gedung, biaya listrik, biaya telepon, dan lain sebagainya. Biaya pembayaran cicilan kepada bank itu akan terganggu, teman-teman. Ya, paham sampai di sini? Jadi nanti kalau saya bikin soal, coba berikan analisa dampak terhadap dampak dari barang produksi yang tidak tercukupi untuk diproduksi. Nah, itu pertanyaan saya. Satu doang. Uraikanlah itu. Mikirlah. Jabarkanlah itu. Makanya kalau tidak disimak dengan baik apa yang saya sampaikan pagi hari ini, akan bingung. Apa ya? Ya. Itulah rentetannya. Itu namanya efek domino. Teman-teman. Ya. Pertanyaan yang kedua. Kalau tingkat persediaan terlalu besar, dampaknya apa? Kan simpel aja. Tadi tingkat persediaan bahan baku kurang, dampaknya apa? Kalau tingkat persediaan bahan baku tinggi, dampaknya apa? Enggak sih? Oh, ya kita punya stok Pak, kita makan tidur aja Pak, tenang-tenang. Kan bahan stok banyak Pak. Kita nggak perlu pusing, tunggu dulu. Ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah ini kan aset, teman-teman. Kalau kalian belajar akuntansi, bahwa inventory itu di posisi aktiva. Itu dulu. Ya, aktiva. Bahkan bisa dikategorikan sebagai aktiva lancar. Paham ya? Inventory. Makanya benar-benar harus lulus antara akuntansi akuntansi dua itu pondasinya. Itu masuk sebagai aktiva lancar masalahnya. Ya. Setelah aktiva lancar itu kan ada kategorinya. Aktiva lancar yang pertama itu adalah kas, setara kas, ya, bank, piutang, persediaan, inventory. Paham? Ikuti ya. Pertanyaan saya, kalau tingkat persediaan tinggi, sumber dananya itu dari mana? Untuk bikin stok terlalu tinggi. Sumber uangnya dari mana? Apakah dari modal? Apakah dari hutang? Oke. Kalau dari modal, oke, berarti kan modal daripada pemilik. Aman. Kalau itu dari hutang, pinjaman dari bank. Ya. Kalau itu pinjaman dari bank, berarti ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan bunga terhadap bank. Oh, kita haram Pak, namanya bunga.
ya kita pakai bank syariah Pak, oke, nggak ada masalah. Tapi ke bank syariah pun Anda akan bagi hasil loh, paham? Akan bagi hasil, nggak mungkin Anda pinjam duit dari bank syariah 100 juta, Anda balik ke 100 juta itu nol, nggak mungkin. Bullshit itu, nggak mungkin. Saya kan D3 Banking and Finance, saya tahu. Saya belajar bank konvensional dan saya belajar bank syariah. Ya, bahasanya doang yang beda, tapi prakteknya sama. Kan begitu, ya. Pak, sama aja. Jadi cuma bahasanya doang yang dirubah, tapi dalam prakteknya pun bahkan jauh Sama. lebih besar. Bahkan jauh lebih besar kalau kita bayar bunga itu. Ya, kalau misalnya bunga udah flat nih, misalnya 5% per tahun udah. Tapi kalau udah namanya bagi hasil, tunggu dulu, bagi hasil loh. Ya, kalau dia minta 70-30, Anda lebih banyak bayar ke mereka daripada Anda bayar bunga. Gitu loh, ya. Paham ya teman-teman ya? Tapi saya kan nggak masuk ke sana karena kita tidak belajar tentang banking, kan itu ya. Pertanyaan saya, kalau itu dari perbankan, berarti ada kewajiban Anda kepada bank. Ya. Kewajiban Anda kepada bank ini, teman-teman, akan menjadi biaya di perusahaan. Pastinya akan menjadi biaya di perusahaan. Kalau menjadi biaya di perusahaan, berarti ini akan mempengaruhi terhadap laba perusahaan. Paham? Akan menjadi mempengaruhi laba pada perusahaan. Ya, tolong diikuti ya. Kalau laba perusahaan berkurang, otomatis keuntungan yang dibagikan kepada Anda sebagai pemilik perusahaan juga pun akan semakin kecil. Ya, akan semakin kecil. Terus karena Anda tidak bisa jaga dengan baik tingkat persediaan yang over, ya, terlalu besar tingkat persediaan ini, sehingga Anda pinjam dana dari bank untuk menyediakan stok barang yang terlalu besar, berarti yang tadinya cost-nya itu tidak besar jadi besar. Enggak sih? Harusnya kan kalau kalian jaga tingkat persediaan sesuai dengan kebutuhan saja, tidak menimbun persediaan terlalu besar, otomatis Anda kan tidak perlu bayar biaya terlalu besar ke bank. Paham? Bisa diikuti nggak sampai di sini? Ya, makanya tidak selalu berdampak positif dengan Anda stok barang. Oh Pak, persediaan kita cukup banyak Pak. Berdampak positif nggak? Nggak juga. Harus dilihat dengan baik, dengan cermat. Ya, harus dilihat dengan cermat. Makanya menyediakan stok itu dengan sangat hati-hati. Dan yang berikutnya pun, kalau Anda stok barang terlalu besar, Anda beli bahan baku ini dengan harga yang sangat tinggi, dengan harga yang tinggi, misalnya di bulan Januari Anda bikin stok 1 per unit itu 1.000, ya, Anda bisa memproduksi ini nanti baru di bulan Maret atau April. Ternyata di bulan Maret dan April harganya itu sudah turun teman-teman, bukan 1.000 lagi, tetapi sudah 700. Oke, Anda mau jual barang ini, nggak mungkin di bawah 700. Udah pasti di atas 1.000. Paham? Bisa diikuti nggak sampai di sini? Karena Anda tidak akan mungkin menjual barang itu di bawah harga beli. Paham? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget. Kecuali Anda mau rugi. Ya. Kecuali Anda siap untuk rugi. Ya. Jadi kalau Anda beli barang di bulan Januari 1.000, dan ternyata di bulan Maret harga bahan baku itu sudah menjadi 700, otomatis barang jadinya pun Anda tidak akan mungkin bisa jual, ya, di atas harga di atas harga produksi. Ya, mau nggak mau Anda paksakan jual di atas 1.000. Kalau Anda jual di atas 1.000, nggak ada orang yang beli, teman-teman. Karena harga pada saat itu turun. Padahal barang sudah jadi. Tapi karena Anda stok barang terlalu tinggi di bulan Januari dengan harga 1.000, Anda produksi di bulan Maret di mana harga bahan baku itu turun menjadi 700, dan Anda paksakan jual di atas harga 1.000, orang nggak ada yang beli. Mau nggak mau Anda harus jual di bawah harga 7.000. Di harga 700. Gitu ya. Anda harus jual. Rugi dong, Anda beli 1.000, Anda jual di harga di bawah 1.600.
Berarti ada kerugian di sana 400. Benar nggak sih? Ya udah Pak, kita tahan aja. Kita tunggu aja barang ini naik. Nah, kan begitu dong. Karena barang udah kita produksi di bulan Maret, di mana bahan baku ini adalah harganya 1.000, sehingga kita tidak akan mungkin jual di bawah harga 1.000, kita akan tetap bertahan setidaknya di harga 1.100, benar nggak sih? Anda stop lah ini barang jadi ke gudang. Nunggu apa Pak Sabar? Nunggu harga naik. Nah, gitu dong, teman-teman. Oke, ditunggu dong. Bulan April barang nggak naik. Bulan Mei barang juga nggak naik. Masih harga yang sama. Benar nggak sih teman-teman? Masih harga yang sama. Kalau Anda tetap mempertahankan barang jadi di gudang, teman-teman, nggak ada deliver dong, nggak ada penjualan ke customer dong, uang nggak ada yang masuk dong, teman-teman. Ke perusahaan. Karena penjualan tidak bisa terjadi. Uang tidak masuk ke perusahaan, teman-teman. Anda punya kewajiban loh untuk membayar apa? Membayar bunga pinjaman kepada bank, karena untuk pembelian bahan baku tadi itu sumber uangnya dari bank. Paham nggak analogi ini? Ya, ini loh teman-teman inti daripada pembelajaran ini. Begitu Anda melihat dari semua sisi, ya, dalam buat budgeting ini, ya, Anda mau baca ini slide yang saya kirim yang tadi malam itu intinya sebenarnya. Kalau Anda sudah bisa menjaga ini dengan baik sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis bisnis, Anda sukses, Anda jago.